Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Melina Laili, NIM 23308111099. Program Studi Administrasi Bisnis 4C, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah Manajemen Operasional kelas 4C yang dibimbing oleh Bapak Sofyan Sauri MAB. Pada video ini saya akan membahas dan mereview 3 materi presentasi kelompok yang sudah dipaparkan dalam perkuliahan. Materi-materi ini juga menurut saya sangat menarik loh, karena berkaitan langsung dengan bagaimana suatu bisnis beroperasi secara efisien, mulai dari pengelolaan kualitas desain, barang dan jasa, hingga strategi penataan jual. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Selanjutnya saya akan membahas materi pertama, yaitu pengelolaan kualitas. Materi ini membahas tentang pentingnya kualitas dalam manajemen operasi atau operasional. Kualitas tidak hanya diartikan sebagai hasil akhir dari produk atau jasa, tetapi mencakup semua proses internal organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelayanan kepada konsumen. Kualitas juga adalah fondasi reputasi perusahaan. Jadi, jika kualitas buruk, maka berdampak pada keluhan konsumen, kerugian finansial. Bahkan sebaliknya, kualitas baik bisa meningkatkan kepercayaan pasar dan loyalitas pelanggan. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa untuk mencapai kualitas yang maksimal, perusahaan bisa menerapkan TQM atau Total Quality Management. Ini adalah pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua departemen, seluruh karyawan, bahkan pihak luar seperti pemasok. Adapun 8 prinsip utama dalam TQM, diantaranya yaitu kepemimpinan. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua fokus pelanggan, yang ketiga perbaikan berkelanjutan, yang keempat pengambilan keputusan atau berbasis data, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Selain itu, dibahas juga metode Six Sigma atau 6 Sigma yang merupakan pendekatan berbasis data untuk mengurangi cacat produksi dan meningkatkan efisiensi. 6 Sigma ini bekerja sama dengan modal DMAIC, Defense atau Measure, Analysis, Improve, dan kontrol. Perusahaan ini juga harus memperhatikan biaya kualitas, cost of quality, yang terdiri dari biaya pencegahan preventif, biaya penilaian appraisal, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Materi ini ditutup dengan alat TQM seperti diagram sebab akibat, histogram, lembar periksa, dan pengendalian statistika yang sangat berguna untuk mengontrol dan meningkatkan mutu. Saya akan menjelaskan materi kedua, desain barang dan jasa. Materi ini menjelaskan bahwa desain produk jasa bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal fungsi, keamanan, ergonomi, dan kebutuhan pasar. Desain yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, keunggulan kompetitif perusahaan. Adapun tahapan dalam proses desain yang meliputi ide awal, riset pasar, pengembangan konsep, perencanaan produk, pembuatan prototipe, dan uji coba dan validasi dan peluncuran. Selanjutnya, ada teknologi juga sangat membantu proses ini. Beberapa tools modern yang digunakan dalam desain antara lain COD atau Computer Design, CAM, Computer Aided Manufacturing, dan QD dan Writing Realitas Virtual VR. Selain desain teknik, materi ini juga membahas tentang pentingnya pengembangan produk yang berkelanjutan. Artinya, desain harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Desain berkelanjutan dilakukan dengan yang pertama untuk mengurangi konsumen energi, menggunakan bahan daur ulang, mengurangi limbah produk, dan menerapkan rantai pasok yang ramah lingkungan atau sustainable supply chain.
Ini juga untuk menjadi bagian penting. Ini dilakukan untuk memilih pemasok yang bertanggung jawab, mengurangi emisi, dan menerapkan praktik kerja yang adil. Materi ini juga menyoroti pentingnya regulasi dan standar industri seperti SNI ISO 9000 yang menjamin bahwa produk memenuhi standar mutu keselamatan. Dengan mengelola desain yang baik, perusahaan dapat menyelesaikan produk yang kebutuhan pasar sekaligus memenuhi aspek etika, lingkungan, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga tentang strategi tata ruang. Materi ketiga membahas tentang strategi penataan ruang atau layout strategi dalam operasional bisnis. Tata ruang yang baik akan membantu meningkatkan efisiensi keselamatan kerja, aliran informasi, hingga citra perusahaan. Ada banyak jenis tata ruang yang dibahas. Yang pertama ada tata ruang kantor. Beberapa bentuknya seperti klub atau bersekat, lebih privat atau open office tanpa bersekat, cocok untuk startup. Working space fleksibel dan kolaboratif. Hybrid office gabung kerja jarak jauh dan kerja fisik. Landscape office bernuansa alami dan santai. Tata ruang kantor yang sangat berpengaruh pada komunikasi, kenyamanan kerja, dan produktivitas. Selanjutnya yang kedua ada tata ruang retail atau retail layout. Penempatan produk sangat mempengaruhi keputusan belanja konsumen. Contohnya produk yang sering dicari di tempat bagian pinggir untuk mendorong pelanggan menjelajah ke toko itu. Yang ketiga ada tata ruang gedung strateginya, seperti ada cross docking dipakai Walmart, barang yang langsung dikirim tanpa disimpan lama. Yang kedua ada random stocking seperti di Amazon, barang disimpan di tempat kosong manapun lalu dilacak sistem barcode-nya. Customizing warehouse, gedung yang sekaligus tempat perakitan atau pelebuhan sebelum produk dikirim. Selanjutnya yang keempat, ruang berorientasi proses dan produk. Yang pertama ada proses cocok untuk produksi bervariatif. Ada produk cocok untuk produksi massal seperti mobil, sepeda motor. Penting juga untuk menerapkan software tata ruang seperti CRAFT, AutoCAD, dan Fixsim agar proses penataan lebih efisien. Selanjutnya yang kelima ada sel kerja atau work cell dan keseimbangan lini produksi dengan mengatur sel kerja dan jumlah pekerjaan secara efisien. Perusahaan bisa meningkatkan output, menurunkan biaya, menghindari kemacetan, proses build latch. Materi ini juga ditutup dengan pembahasan tentang keseimbangan lini perakitan di mana setiap tahapan kerja dalam produksi disusun agar tidak terbuang waktu dan stasiun kerja bekerja maksimal. Selanjutnya yang kelima ada sel kerja atau work cell dan keseimbangan lini produksi dengan mengatur sel kerja dan jumlah pekerjaan secara efisien. Perusahaan bisa meningkatkan output, menurunkan biaya, menghindari kemacetan, proses build latch. Materi ini juga ditutup dengan pembahasan tentang keseimbangan lini perakitan di mana setiap tahapan kerja dalam produksi disusun agar tidak terbuang waktu dan stasiun kerja bekerja maksimal. Oke, dari ketiga materi yang saya sudah review, pengelolaan kualitas, desain barang dan jasa, serta strategi tata ruang, semuanya saling berkaitan dan menciptakan sistem operasional yang efektif dan efisien. Kualitas menjamin reputasi dan kepuasan pelanggan, dan desain menentukan keunggulan dan daya saing produk. Tata ruang juga mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi. Semoga review ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua tentang pentingnya peran manajemen operasional dalam dunia bisnis. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.